Bab 2628. Di luar kota kuno. Kalau begitu berhati-hatilah, jika urusanmu selesai, kamu bisa datang ke sini kapan saja. Sekte kebenaran memiliki tempat untukmu. Erikin tersenyum. Ya, kalian juga hati-hati. Owen tersenyum bebas. Perjalanan jauh untuk waktu yang lama, telah melalui banyak bahaya, dan mereka memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain, juga menghargai satu sama lain. Owen memutuskan untuk pergi, tetapi Kuart-Lu tidak pergi. Di satu sisi, mengikuti Master Guru Tenno Zhang yang telah lama hilang, level memurnikan obat Kuart-Lu telah meningkat dengan sangat cepat dan telah mendapatkan banyak manfaat. Di sisi lain, Kuart-Lu berniat mengambil kesempatan untuk mengembangkan bisnis pil dewa di Gunung Sihir. Dengan bantuan Erikin sebelumnya, konteks bisnis dinasti Xiao telah dibuka. Jika kita menambahkan dinasti Tang yang telah dioperasikan sebelumnya, ditambah Gunung Sihir, maka bisnis klub apoteker dari dinasti-dinasti Qin dapat tersebar di separuh daratan dunia dewa. Pada saat itu, aliran manfaat terus-menerus membanjiri klub apoteker dan sebagai ketua asosiasi, dia juga bisa mengangkat alis sepenuhnya di depan pelatihan obat lainnya. Kuart-Lu memiliki pikiran manajerial yang baik dan Erikin juga lega membiarkannya pergi sendirian. Bagaimanapun, urat Gunung Sihir masih memiliki sekte kebenaran. Jika seseorang tidak kehilangan muka dinasti Tang, Tenno Zhang akan memimpin orang untuk memusnahkan secara langsung, itu tidak sulit. Setelah menjelaskan semuanya, Erikin berpisah dari semua orang dan terbang menuju sisi utara sendirian. Kali ini, bahkan Merah Sakti tinggal di sekte kebenaran untuk membantu. Kecuali Iblis Fu di Laut Kesadaran dan dua roh yang mengenal tuannya, tidak ada orang lain di sekitar Erikin. Sepanjang jalan, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Erikin menyebarkan formasi pada kapal terbang cahaya ungu yang sangat low-key setelah dihidupkan. Bahkan jika menemukan beberapa tempat di mana monster iblis berkumpul, atau di mana beberapa sekte kecil berada, lewati saja. Pokoknya kecepatan kapal terbang cahaya ungu sudah secepat kultivator fase penilaian, dan kalau semua formasi dihidupkan, kecepatannya masih bisa meningkat. Namun, meskipun perjalanan itu aman dan sehat, itu juga memungkinkan Erikin untuk memahami keadaan topografi Gunung Sihir dengan matanya sendiri untuk pertama kalinya. Meskipun pernah berjalan kaki ketika pergi ke wilayah utara, tapi basis kultivasi saat itu tidak cukup. Tapi kali ini, kultivasi Erikin telah mengguncang bumi. Jangankan tidak akan ditemukan, bahkan jika benar-benar mengejutkan iblis monster, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh semua orang yang memprovokasi dia. Dan kali ini, Erikin juga merasa sulit menemukan lembah teleportasi. Alasan mengapa Gunung Sihir tidak ditempati oleh kekuatan apapun dan menjadi zona kacau, selain dari tempat berbagai kekuatan sekte bertemu dan bergulat satu sama lain, tidak dapat menghasilkan kekuatan absolut, medannya juga sangat rumit. Seperti lembah atau segala macam puncak dan gunung yang aneh, hampir ada di mana-mana. Terlebih lagi, mungkin ada rahasia tersembunyi di sebuah lembah di mana terlihat biasa di luar. Di beberapa puncak yang aneh, iblis monster bercokol, dan beberapa pelatihan tanpa partai suka menempati posisi terpencil dan mempraktikkan kehidupan secara diam-diam. Tidak heran bahwa setelah sekian lama, semua orang tidak dapat menemukan lembah teleportasi di Gunung Sihir, lingkungan yang kompleks saja membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Tapi omong-omong, dia sudah mencapai Gunung Sihir selama ini dan masih belum bisa menghubungi Long Yue dan Ye Zun. Dia pikir mereka pergi ke suatu tempat di mana reiki langit dan bumi dilindungi, apakah mereka tidak keluar selama ini? Erikin menggelengkan kepalanya, tetapi apapun yang terjadi, dia sudah berada di Gunung Sihir. Setelah menyelesaikan urusan kota kuno, dia hanya pergi untuk menemukannya. 3 hari kemudian,
di depan mata Eric Kin, sebuah kota besar muncul. Kota M sudah pernah dikunjungi oleh Eric Kin, kota yang sangat besar. Lagi pula, ada keluarga Zheng dan paviliun Sang Yue di kota, dan istana es Arktik di sebelahnya. Tapi kota kuno ini 4 atau 5 kali lebih besar dari kota terbesar yang pernah dia kunjungi. Kota M bisa menampung puluhan juta kultivator. Tak terbayangkan berapa banyak orang yang bisa ditampung di kota kuno ini. Saat terbang semakin dekat, kota kuno Linjiang secara bertahap mengungkapkan gambaran lengkapnya. Bagaikan seekor binatang raksasa, terbaring di tepi lautan tak berujung, memancarkan aura tanpa amarah dan harga diri. Seperti Eric Kin, ada banyak kultivator yang terbang ke kota kuno Linjiang. Tetapi ketika itu masih 100 mil jauhnya dari kota kuno. Tring. Eric Kin merasakan gelombang reiki aneh di depannya di lautan kesadaran yang seolah menjadi peringatan. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia menemukan bahwa para kultivator lainnya terbang rendah pada waktu yang hampir bersamaan dan Eric Kin mungkin mengerti. Benar saja, kota kuno ini memiliki banyak aturan. 100 mil jauhnya dari kota, tidak lagi diperbolehkan bagi para kultivator untuk terbang di ketinggian. Singkirkan kapal terbang cahaya ungu, menstabilkan tubuhnya di udara, dan terbang ke depan sejauh 1 mil dari kota kuno, semua orang pun jatuh. Di bawah gerbang kota kuno, ada 9 gerbang besar. Pada saat ini, selain 3 gerbang utama besar di tengah, 6 gerbang di kedua sisi terbuka, dan banyak kultivator berbaris di depan gerbang, keluar dari gerbang. Eric Kin melirik secara acak, menemukan barisan kecil orang, dan berdiri di belakang. Teman seiman Zhang, kota kuno Linjiang ini memiliki aturan yang sangat bagus, memintaku untuk mengantri masuk dan keluar dari gerbang kota seperti manusia fana. Di depan Eric Kin, ada juga beberapa kultivator yang baru saja mendarat. Pada saat ini, seorang kultivator dengan janggut besar tidak bisa tidak melihat sekeliling dengan aneh. Tentu saja, bukankah kamu melihat beberapa kultivator fase penilaian, semuanya berbaris patuh di belakang kultivator fase transendensi. Ketika kamu sampai di sini, kamu harus mematuhi aturan di sini. Perlakukan dirimu sebagai manusia biasa. Kultivator lain yang disebut teman seiman Zhang, tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kota kuno dan mengangguk. Lalu apa yang kita lakukan dalam kultivasi ini dan memperlakukan diri kita sebagai manusia? Bukankah sama saja dengan menindas diri sendiri? Tanya si janggut besar sedikit tidak nyaman. Hus, pelankan suaramu, Linjiang memiliki lebih banyak aturan daripada yang bisa kamu lihat. Misalnya, membuat suara keras di sini juga tidak diperbolehkan. Teman seiman Zhang melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu tidak menarik perhatian kultivator lain, lalu segera memperingatkan. Selain itu, aturannya ada yang buruk dan ada baiknya. Misalnya kita para fase transendensi, di tempat lain, bahkan di dalam kota, ketika menghadapi fase penilaian menggertak orang lain, apa yang bisa dilakukan? Tapi di sini, selama memegang kebenaran, mereka yang berada di ranah fase penilaian tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Yang kamu katakan benar. Mereka tidak berani memarahi kultivator di depan kota sesuka hati, terutama di kota. Si janggut besar juga berpikir. Eric Kin saat ini sedang menjalankan teknik ilmu sihir kultivasi, jadi ketika dua orang sebelumnya berdiskusi, mereka tidak melihat perbedaan dalam kultivasinya dan masih berbicara sembarangan. Teman seiman Zhang ini tampaknya takut bahwa si janggut besar membuat kesalahan di kota kuno, juga menjelaskan banyak hal yang menjadi perhatian. Eric Kin mendengarkan diam-diam di belakangnya dan mempelajari banyak informasi. Meskipun 6 gerbang kota kuno terbuka lebar, ada terlalu banyak orang yang memasuki kota, dan ada ratusan orang di setiap tim. Namun,
Kecepatan memasuki kota tidak terlalu lambat, dan kedua orang itu bergumam. Erikin mendengarkan dan berjalan, lalu segera ada lebih dari selusin orang yang tersisa di depannya. Bersambung.